Coba bayangkan apa jadinya kalau ada penduduk New World yang mampu ngalahin Sebas dan bisa ngebuat semua penduduk Nazarik mengungsi keluar dari dalam makam besar Nazarik. Dan coba bayangkan apa jadinya kalau ada penduduk New World yang mengaku mempunyai koneksi dengan World Boss terkuat di game Yggdrasil. Perkenalkan Enhela, karakter original dari game Mask for the Dead, seorang Godkin asal selain teokrasi yang dikasih plot armor untuk bisa ngelawan Nazarik. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya Enhela dan bagaimana cara dia bisa melawan balik Nazarik, tonton video ini sampai habis. So, langsung aja, mari kita mulai. Sebelumnya perlu kalian ketahui kalau Mask for the Dead adalah game gacha Overlord yang saat ini hanya rilis di Jepang. Dan semua cerita di Mask for the Dead bisa dibilang tidak canon alias tidak nyambung dengan cerita di anime dan light novel. Jadi jangan berharap Selain Teokrasi di volume 17 nanti bisa se-OP Selain Teokrasi yang bakal gue ceritakan sekarang. Buat yang gak tahu, Mask for the Dead bercerita tentang Ainz dan Nazarik yang terkirim ke New World sama seperti di anime. Tapi bedanya, semua penduduk Nazarik mati ketika Ainz tiba di New World. Satu-satunya yang masih hidup hanyalah Ainz dan juga seorang NPC Homunculus yang menjadi karakter utama di cerita Mask for the Dead. Karena semua penduduk Nazarik mati, Ainz tidak mungkin bisa menghidupkan mereka semua sekaligus. Jadinya mau tidak mau, Ainz hanya bisa membangkitkan satu persatu NPC yang menurut dia paling dibutuhkan saat ini. Kurang lebih seperti itu premis cerita di Mask for the Dead. Gua nggak begitu ngikutin cerita Mask for the Dead secara rinci, jadi gua tidak tahu seluk-beluk cerita pastinya seperti apa. Terakhir gua ngikutin cerita Mask for the Dead cuma sampai di Hendry mati doang. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui, yaitu ada beberapa NPC yang Ainz hidupkan dan levelnya malah turun. Salah satu NPC yang levelnya turun adalah Sebas, dan Ainz pun memerintahkan Sebas untuk berlatih bersama Kokitos agar levelnya bisa kembali naik. Nah, gua sama sekali nggak tahu nih kenapa levelnya NPC bisa turun. Karena setahu gua, level NPC nggak bisa turun asalkan mereka dihidupkan dengan fitur guild sama seperti Shaltir di akhir season 1. Jadi, ada kemungkinan Ainz menghidupkan Sebas bukan dengan fitur guild, melainkan dengan sihir kebangkitan. Dan terakhir, berhubung cerita Mask for the Dead versi Inggris sudah tidak ada, jadi mau tidak mau, semua cerita tentang Enhela bakalan gua ambil dari wiki fandom sebagai sumber informasinya. Oke, sudah cukup serba-serbinya. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya Enhela. Enhela Ridgahi, dia adalah seorang karakter original yang cuma muncul di game Mask for the Dead, dan dia diceritakan sebagai asisten dari Pontifex Maximus. Nah, buat yang gak tahu, Pontifex Maximus adalah jabatan yang berada di atas kardinal. Dengan kata lain, Pontifex Maximus adalah sosok yang menjadi pemimpin di Selain Teokrasi. Karakter ini jarang banget muncul di novel, apalagi di anime. Jadi kita tidak tahu apakah Pontifex Maximus juga mempunyai asisten di cerita utama atau tidak. Tapi intinya, Enhela adalah asisten dari pemimpin tertinggi di Selain Teokrasi. Kalau dilihat dari ilustrasinya, Enhela adalah seorang pria dewasa dengan rambut putih bermata ungu. Sekilas, desainnya Enhela mirip seperti karakter Gilbert dari anime Lastame, tipe karakter pria dengan wajah tampan tapi terlihat licik dan sedikit misterius. Sama seperti penduduk Selain Teokrasi lainnya, Enhela juga mempunyai pandangan di mana umat manusia harus bisa bertahan hidup tanpa takut dengan ras yang lain. Berdasarkan wiki fandom, Enhela adalah tipe karakter yang selalu terlihat tenang dan juga murah senyum. Dia juga selalu sopan dan netral kepada teman-temannya. Enhela pun tidak masalah jika para bawahannya harus menentang perintah yang dia berikan, asalkan itu bisa menyelamatkan hidup manusia. Tapi di balik sifat baiknya itu, Enhela mempunyai sifat lain di mana dia rela mengorbankan apa saja demi bisa mencapai tujuannya. Tidak seperti penduduk Selain Teokrasi yang lain, Enhela sama sekali tidak masalah jika harus bekerja sama dengan makhluk hidup lain yang bukan manusia, asalkan mereka bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang Enhela inginkan. Selain itu, Enhela mempunyai sebuah rahasia di mana dia tidak menyembah 6 dewa besar seperti para penduduk Selain Teokrasi lainnya, melainkan dia menyembah makhluk lain yang menurut dia jauh lebih pantas untuk disembah. Kalau ngomongin kekuatan, Enhela diceritakan sebagai healer. Tapi meskipun dia cuma sekedar healer, Enhela ternyata mampu membatalkan triple magic miliknya Fludder hanya dengan lambaian tangan. Enhela juga kebal dari efek miasma, dan dia ngomong kalau kemampuan ini dia dapatkan berkat dirinya yang adalah seorang Godkin. Nah, buat yang gak tahu, di Mask for the Dead terdapat semacam fenomena di mana monster dapat bermutasi menjadi lebih kuat berkat efek miasma. Semua makhluk hidup yang terkena efek miasma akan bermutasi dan menjadi lepas kendali. Berdasarkan penilaian Solution, dia merasa kalau Enhela adalah makhluk yang cukup kuat untuk bisa melawan para Pleiades. Tapi pada saat itu, Solution yakin kalau Enhela bukanlah ancaman bagi para Floor Guardian. Namun, setelah tahu seberapa berbahayanya Enhela, akhirnya disimpulkan kalau setidaknya butuh 2 Floor Guardian untuk bisa melawan Enhela. Dan setelah Sebas dikalahkan Enhela, Enhela pun dianggap lebih kuat daripada Floor Guardian dan hampir setara dengan para Supreme Being. Nah, apa sebenarnya yang ngebuat Enhela bisa sekuat itu? Sini gue jelasin.
Semua ini diceritakan di chapter 17 Mask for the Dead yang rilis pada bulan Februari 2023 dan masih berlanjut ke chapter 18 yang rilis pada bulan Juni dan ceritanya masih akan bersambung ke chapter 19. Di bagian awal chapter 17, Enhela mengungkapkan kalau dewa yang selama ini dia sembah adalah Kuyo, sebuah eksistensi yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh 6 dewa besar. Dan pada saat itu masih belum diketahui siapakah itu Kuyo. Mendengar nama Kuyo disebutkan, karakter utama kita merasa emosional dan Enhela tertarik dengan reaksinya si karakter utama. Kita pun diberitahu kalau Enhela menganggap si karakter utama sebagai saudara laki-laki yang tidak ingat apa-apa. Dan Enhela berniat untuk membantu karakter utama mengingat kembali siapa dirinya, asalkan si karakter utama mau mengikuti Enhela. Tapi ternyata karakter utama kita masih tetap setia kepada Sorcerer Kingdom dan juga Ainz. Tidak lama kemudian, bala bantuan pun datang dan mulai menyerang Enhela. Lalu dia pun kabur dengan membuka crack dan Enhela berjanji kalau dia akan datang ke Erantel. Buat yang gak tahu, crack adalah istilah untuk retakan dimensi yang menjadi asal kemunculan miasma di cerita Mask for the Dead. Nah, barulah dari sini Solution pun melapor ke Ainz mengenai kejadian tadi dan Ainz sangat terkejut ketika mendengar nama Kuyo disebutkan. Bahkan Ainz sampai mengalami krisis mental sampai akhirnya Albedo menyadarkan Ainz. Ainz pun menjelaskan kalau Kuyo yang Enhela maksud merefer ke bos terakhir di game Yggdrasil, yaitu world enemy bernama Kuyo the World Eater. Atau kalau di light novel disebut sebagai Devourer of the Nine World. Berdasarkan lore-nya, Devourer of the Nine World adalah naga berukuran raksasa yang berada di pohon dunia Yggdrasil. Dia adalah seorang world enemy yang didesain sebagai bos terakhir di game Yggdrasil. Dan semua player mendapatkan backstory yang sama, yaitu mereka harus bisa mempertahankan dunia dari invasi Devourer of the Nine World. Dari backstory-nya saja, bisa kebayang sekuat apa Kuyo. Makanya Ainz langsung mikir kalau Kuyo kemungkinan adalah sosok yang ngebuat Nazarick hancur ketika dia terkirim ke New World. Pada saat itu, Solution masih belum tahu sekuat apa Enhela, tapi dia berasumsi kalau Enhela adalah sosok yang berbahaya bagi para Pleiades, dan dia masih belum tahu apakah Enhela mampu melawan Floor Guardian. Setelah dari sini, Ainz pun memanggil para Floor Guardian untuk ngebahas mengenai Enhela dan si karakter utama yang ternyata saling terhubung. Nah, di sini Demiurge ngomong kalau mereka setidaknya harus mempersiapkan 2 Floor Guardian sebagai pengawal si karakter utama, sebagai jaga-jaga kalau saja terdapat ketidakcocokan antara Floor Guardian dengan Enhela. Lalu setelah melalui diskusi panjang, akhirnya Albedo memilih Sebas sebagai pengawal si karakter utama. Di chapter ini terungkap kalau si karakter utama dan Enhela bukanlah penduduk New World asli, melainkan mereka adalah makhluk yang tercipta dari Sea of Possibilities atau lautan kemungkinan. Ini adalah istilah dalam game Mask for the Dead, di mana Sea of Possibilities adalah sebuah dimensi atau dunia di mana segala sesuatu ada dalam bentuk data. Dunia ini mampu mempengaruhi lingkungan, mengubah ingatan seseorang dan juga kepribadian seseorang. Kalau berdasarkan trivia di Wiki Fandom, disebutkan kalau Sea of Possibilities mirip seperti Akashic Record. Nah, si karakter utama dan Enhela diasumsikan sebagai makhluk yang berasal dari Sea of Possibilities, dan mereka diberi ingatan masing-masing, di mana Enhela diberi ingatan sebagai asisten Pontifex Maximus di Slant Theocracy, dan si karakter utama diberi ingatan sebagai NPC buatannya Supreme Being di Nazarick. Lompat ke bagian akhir chapter 17, karakter utama kita mendapatkan message dari Ainz, dan kita diberitahu kalau miasma bermunculan di kota-kota besar yang ada di Rest the Kingdom dan Bahrut Empire termasuk Erantel. Miasma itu ngebuat semua orang yang ada di kota terkontaminasi, dan Ainz curiga kalau ini adalah perbuatannya Enhela. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 18 dan di sini ceritanya semakin menarik. Si karakter utama bersama Solution dan Sebas bertemu dengan Enhela yang sudah menunggu mereka. Enhela lagi-lagi mencoba membujuk karakter utama untuk bergabung bersamanya, tapi si karakter utama masih tetap memihak kepada Sorcerer Kingdom. Merasa kecewa dengan respon tersebut, Enhela pun mulai menyerang si karakter utama dan Sebas pun mencoba menghadang serangan tersebut. Tapi di luar dugaan, Sebas justru kalah dengan sangat mudah. Melihat Sebas yang kalah, si karakter utama berkesimpulan kalau Enhela adalah makhluk yang mendekati para Supreme Being. Perlu diketahui kalau Sebas di sini cuma kalah dan dia tidak mati. Kemungkinan Sebas sekarat setelah bertarung melawan Enhela. Kemudian, Enhela menjelaskan kalau kekuatannya saat ini bukanlah miliknya, melainkan ini adalah kekuatan yang dia dapatkan dengan menggunakan kemampuan bernama Divine Right. Kemampuan ini ngebuat Enhela dapat mengakses Divine Authority yang berasal dari Divine Realm yang dia pinjam dari dewa bernama Kuyo. Kalau kalian tahu ya, gue sama sekali tidak tahu apa itu Divine Authority, Divine Realm, dan segala macamnya. Jadi kita abaikan saja. Intinya kekuatannya Enhela berasal dari dewa bernama Kuyo. Melihat tingkah laku Enhela, Solution pun berkesimpulan kalau Enhela belum pernah berkomunikasi langsung dengan dewanya, dan semua yang Enhela katakan hanyalah sekedar delusi. Enhela pun mengaku kalau dia memang belum pernah berhubungan langsung dengan sang dewa, dan semua yang dia lakukan sampai saat ini hanyalah interpretasinya pribadi. Tapi Enhela percaya kalau yang dilakukan adalah bagian dari perintah sang dewa. Di sini pun terungkap
lengkap, alasan kenapa Enhela menyebar miasma adalah untuk ngebuat umat manusia berevolusi. Jadi para manusia yang berhasil selamat dari efek miasma akan semakin kuat dan manusia yang gagal bertahan akan mati. Meskipun akan ada banyak manusia yang dikorbankan, tapi semua itu adalah pengorbanan yang diperlukan untuk bisa ngebuat umat manusia tumbuh menjadi ras yang lebih kuat. Nah, di saat yang bersamaan, Ainz yang saat itu sedang berada di ruang meja bundar, menerima message dari sang karakter utama yang ingin melaporkan kondisi mereka. Tapi, ketika Ainz ingin merespon message tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam Nazarik dan ada orang yang ngomong kalimat ini. How many goodly creatures are there here? Yang berarti ada berapa banyak makhluk menarik yang ada di sini. Bukan cuma Ainz, bahkan Foire, sang homunculus mate yang lagi ada di sana juga mendengar suara tersebut. Saat itu juga, Ainz sadar kalau itu adalah pertanda buruk dan Ainz memerintahkan semua penduduk Nazarik untuk segera mengungsi dan keluar dari dalam Nazarik tanpa terkecuali. Foire pun bergegas menyebarkan perintah tersebut kepada para mate lain dan para Floor Guardian juga segera berteleport keluar dengan menggunakan Ring of Ainz All Gone. Ainz pun memerintahkan semua NPC yang telah berhasil keluar untuk menghubungi para penduduk Nazarik yang masih ada di dalam dengan menggunakan message agar mereka semua segera mengungsi dari dalam Nazarik. Tentu, ini adalah perintah yang sulit karena hanya pemilik cincin Ainz All Gone yang mampu berteleport di dalam Nazarik dan gate atau gerbang antar lantai pun sedang tidak beroperasi. Jadi mau tidak mau, para penghuni Nazarik yang masih ada di dalam harus melalui rute yang panjang untuk bisa keluar dari dalam Nazarik. Prediksi gua, kemungkinan gate belum bisa digunakan karena Aurelia Omega dan para penduduk lantai 8 masih belum dibangkitkan. Tapi itu cuma prediksi gua dan gua tidak tahu apa alasan pastinya. Ainz pun berharap agar setidaknya Pandora Actor juga mendengar perintah evakuasi dan dapat segera keluar. Ini karena ruangannya Pandora tidak bisa diakses dengan bebas. Jadi ada kemungkinan Pandora belum mendengar perintah evakuasi. Setelah beberapa lama, Pandora pun berhasil keluar dan dia segera meminta maaf kepada Ainz karena keamanan di ruang harta harus dia turunkan akibat kepergiannya yang tergesa-gesa. Ainz pun tidak masalah dengan hal tersebut karena saat ini dia lebih berfokus untuk mengeluarkan sebanyak mungkin NPC dari dalam Nazarik. Ainz juga melarang satupun NPC untuk masuk ke dalam Nazarik sampai mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi dan Ainz curiga kalau suara misterius tadi berasal dari suara Kuyo atau Devourer of the Nine World. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul crack atau retakan di hadapan para penduduk Nazarik yang sedang mengungsi. Dan dari dalam retakan tersebut keluar tubuhnya Sebas, Solution, sang karakter utama, dan juga Slimeko. Lalu Enhela juga muncul dari dalam retakan. Melihat sekelilingnya, Enhela pun sadar kalau dia baru saja tiba di markasnya Sorcerer Kingdom. Dan dia pun tahu kalau lokasi ini disebut sebagai makam besar Nazarik. Pada saat itu, Ainz kebingungan memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari mana asal suara tadi, kenapa Enhela tidak kaget melihat banyak makhluk heteromorfik, dan kenapa Enhela bisa tahu nama makam besar Nazarik. Enhela pun ngomong kalau yang dia lakukan saat ini disebut hacking. Berkat kemampuan yang disebut Divine Right, Enhela berhasil mengakses Master Source miliknya Nazarik, sehingga dia dapat mengetahui semua informasi tentang Nazarik. Siapa saja penduduknya, bahasa apa yang digunakan, dan juga konsep tentang dunia lain. Dengan kata lain, saat ini makam besar Nazarik sudah berada di bawah kendalinya Enhela, dan dia memuji Ainz karena berhasil bergerak cepat merespon kondisi ini dengan memerintahkan para NPC untuk segera mengungsi sebelum Enhela berhasil mendapatkan akses penuh Nazarik. Enhela kemudian menjelaskan alasan kenapa dia datang ke Nazarik. Semua ini dia lakukan karena si karakter utama sangat setia kepada Sorcerer Kingdom. Tidak peduli apapun yang telah Enhela perbuat, si karakter utama masih tetap tidak membangkitkan kekuatan aslinya. Enhela berasumsi kalau kekuatan asli si karakter utama mungkin saja akan bangkit jika digunakan untuk menyelamatkan Nazarik. Karena hal ini, Enhela ngomong di hadapan para penduduk Nazarik kalau dia berniat menghancurkan makam besar Nazarik. Kalau mereka ingin mencegah hal ini, maka si karakter utama harus mau menyerahkan diri dan bersedia menggunakan Divine Right miliknya. Lalu Enhela pun akan pergi meninggalkan Nazarik. Setelah menyatakan hal tersebut, Enhela kemudian membuka crack dan langsung berteleport ke ruang tahta Nazarik. Enhela ngomong kalau dia akan menunggu karakter utama di sana. Mencoba menghibur si karakter utama yang sedang bimbang, Ainz ngomong ke karakter utama untuk tidak perlu memikirkan permintaan Enhela. Berhubung Enhela ngomong kalau dia akan menunggu di dalam Nazarik, maka yang harus mereka lakukan saat ini hanyalah merebut kembali Nazarik. Ainz ngomong kalau pilihan yang paling aman adalah menyerah karena Enhela adalah utusan dari Devourer of the Nine World. Tapi karena Ainz sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaan tubuhnya Kuyo, maka ini berarti tubuh aslinya Kuyo tidak ada di sini atau dia tidak dapat menampakkan dirinya. Dan ini adalah pertanda kalau Ainz masih bisa menang melawan Enhela. Ainz pun memerintahkan para penduduk Nazarik yang ada di sana untuk merebut kembali makam besar Nazarik. Perintah ini dipenuhi dengan tekad di mana semua penduduk Nazarik ingin segera menemui Enhela dan memberikan hukuman yang sangat kejam kepada dia. Dan dengan ini, chapter 18 pun berakhir. Jadi di chapter 19 nanti, para penduduk Nazarik akan masuk ke dalam Nazarik dan bertarung melawan Enhela.
Untuk saat ini masih belum diketahui apakah Kuyo yang Enhela maksud benar-benar adalah world enemy seperti yang Ainz bayangkan. Semua ini baru akan terjawab ketika chapter 19 sudah rilis. So, sampai jumpa setelah chapter itu rilis. Kira-kira apa pendapat kalian ketika mendengar ceritanya Enhela? Kalau ketika gua pertama kali dengar tentang dia, gua awalnya heran kenapa bisa ada penduduk New World yang cuma sekedar healer tapi bisa ngalahin Sebas yang adalah NPC dengan level 100. Lalu ketika gua baca lebih jauh, gua semakin kaget ketika tahu kalau nama world enemy terkuat disebutkan, dan gua semakin kaget ketika tahu kalau Nazarick bisa kena hack. Kalau mau dibilang, ini adalah plot yang tidak akan pernah bisa kita temukan di cerita utama. Jadi gue sama sekali tidak menyangka kalau cerita Mask for the Dead bakalan dibuat sejauh ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.